Manggarai. Siang itu diguyur hujan yang sangat deras. Di sebuah gang yang jalannya tidak terlalu besar. Kawasan itu disebut Pasar Rumput. Di sana ada sebuah warteg yang sudah lama berdiri. Warteg itu ramai pembeli. Karyawannya ada 5 orang. 3 orang memasak dan 2 orang meladeni pembeli. Bos warteg tersebut bernama Bapak Kusuma. Dia sudah lama usaha warteg di daerah tersebut. Pembelinya juga sangat ramai. Namun 1 tahun yang lalu, Bapak Kusuma menggadaikan ruko itu ke bank dan meminjam sejumlah uang yang cukup besar. Parahnya lagi, bukan hanya 1 pinjaman saja. Bapak Kusuma juga banyak meminjam uang ke koperasi dan ke rentenir, sehingga penghasilannya itu selalu terkikis. Lambat laun karyawannya diberhentikan karena memang Bapak Kusuma ini banyak sekali utangnya. Kalau dari segi bisnis, bukannya tidak laku, daerah itu sangat strategis, dilalui oleh banyak orang. Bagaimana tidak? Pasar Rumput setiap harinya tidak pernah sepi. Setiap hari banyak sekali orang yang belanja kebutuhan makanan pokok di sana. Namun karena bernafsu, akhirnya Bapak Kusuma memutuskan untuk meminjam uang dan akhirnya terlilit utang. Belum lagi bunganya yang setiap tahun bertambah. Tinggallah 3 orang karyawan yang masih bertahan di warteg tersebut. Karyawan itu bernama Jarot, Rini, dan Vika. Mereka bertiga masih terbilang sangat muda. Umur Jarot mungkin 24 tahunan, sementara Rini 19 tahun dan Vika 20 tahun. Hanya mereka yang bertahan di warteg itu karena Jarot, Rini, dan Vika ini sangat sabar. Kalau misalkan gajian mereka tertunda, mereka tidak banyak menuntut. Nah, di hari Sabtu sore-sore, tiba-tiba saja ada 2 orang debt collector yang mendatangi warteg tersebut. Debt collector itu menagih utang pada Bapak Kusuma. Karena ternyata Bapak Kusuma ini sudah menunggak tagihan selama 4 bulan berturut-turut. Padahal Bapak Kusuma sudah dikirimi surat oleh pihak bank kalau mereka akan menyita ruko sebagai jaminan dari utangnya. Namun siang itu Bapak Kusuma tidak mampu membayar tunggakan. Alhasil, ruko warteg itu akan disita oleh pihak bank. Debt collector yang datang ke rukonya Bapak Kusuma bertubuh tinggi besar. Mereka semua berkulit gelap. Tampaknya mereka itu dari timur. Terlihat dari tampangnya yang sangat bengis dan siap menyita ruko tersebut. Bapak Kusuma diberi waktu selama 1 hari untuk membereskan barang-barang dagangannya. Karena memang ruko itu akan disegel. Tapi Bapak Kusuma menolak. Hingga akhirnya di hari berikutnya, kedua debt collector itu mendatangi kembali rukonya Bapak Kusuma. Dan mereka melihat kalau ruko itu masih beroperasi. Kedua debt collector itu pun marah. Mereka membereskan secara paksa barang dagangannya Bapak Kusuma. Saat itu terjadi cekcok, bahkan perkelahian. Bapak Kusuma didorong sampai terjungkal. Lalu Jarot tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu. Jarot pun meninju salah satu debt collector dengan sangat keras. Debt collector itu pun terpental. Sementara itu, kawannya debt collector juga marah karena Jarot sudah memukul temannya. "Hei kau, jangan sok jagoan. Kau ini masih bocah ingusan," kata temannya debt collector. Dia pun meninju Jarot dengan sangat keras tapi meleset. Tinju itu malah mengenai etalase makanan sampai pecah. Makanan pun berserakan. Tangan kanannya debt collector itu berdarah. Jarot pun melawan. Dia mendorong debt collector itu keluar dari ruko. Dan di jalanan itulah perkelahian terjadi. Jarot dikeroyok oleh 2 orang debt collector. Tapi dia mampu melawannya. Jarot menendang kepala debt collector itu lalu terpental. Kemudian debt collector yang satunya lagi menendang punggung Jarot. Tapi lagi-lagi tidak kena. Jarot berhasil ngeles. Dan saat itulah Jarot menghujamkan dengkulnya
tepat ke kepalanya si debt collector sampai merah. Debt collector itu kesakitan. Jarod tidak puas. Dia meraih sebuah batu lalu menghampiri salah satu debt collector itu. Kemudian dia hendak menghantamkan batu itu pada kepala si debt collector. Tapi untungnya tidak jadi karena keburu dihadang oleh warga. Perkelahian itu pun berhasil dilerai. Namun setelah diperiksa, ternyata yang salah memang Bapak Kusuma. Karena memang dia nunggak bayar utang. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Jarod sempat ditahan selama 3 hari sebelum akhirnya dibebaskan. Ruko tersebut berhasil disegel oleh pihak bank lalu dilelang. Jarod yang sudah menganggur, dia pun pulang kampung. Kampungnya memang cukup jauh dari kota Jakarta. Perjalanannya sekitar 6 jam. Setibanya di kampung, dia tidak bercerita apapun pada kedua orang tuanya. Jarod tidak mau kedua orang tuanya itu khawatir. Dan selama menganggur di kampung, Jarod mengerjakan apapun yang bisa ia kerjakan. Istilahnya kuli serabutan. Kalau musim panen padi, dia bekerja sebagai tukang pikul padi. Dan sesekali Jarod juga jadi kuli panjat pohon kelapa. Sekitar 2 bulan Jarod menganggur di kampung. Hingga pada suatu hari ada seorang kawan yang menghampiri Jarod. Kawan itu menawarkan pekerjaan pada Jarod. "Kau mau kerja tidak?" tanya Indra, kawannya Jarod. "Ya iyalah Indra, udah 2 bulan nih nganggur," ucap Jarod. "Kalau gitu ayo ikut besok," ajak Indra. "Kemana?" tanya Jarod. "Ke Tanjung Priuk. Nanti aku kenalin sama bos yang berasal dari Madura. Dia adalah bosku. Aku ditempatkan di Tanah Abang untuk jaga toko Madura. Nah, kata bosku itu ada satu toko yang kosong yang membutuhkan penjaga." "Wah, boleh tuh," ucap Jarod. "Ya udah, besok aku jemput ke sini. Kau siap-siap saja dulu dan pamit ke orang tuamu," kata Indra. "Oke, siap," timpal Jarod. Singkat cerita, keesokan harinya Jarod pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk kerja di Jakarta. Kali ini dia akan berprofesi sebagai penjaga toko Madura. Dan setibanya di Jakarta, dia bertemu dengan seorang bos asal Madura yang punya toko tersebut. Bos itu bernama Rahmad. Dia punya 5 cabang toko di Jakarta. Penghasilannya besar sekali. Rahmad merintis usahanya itu sejak 5 tahun yang lalu. Dan kebetulan ada satu toko yang kosong. Indra pun mengusulkan Jarod untuk menjaga tokonya Rahmad. Kebetulan Jarod saat itu sedang nganggur. Peraturannya sederhana. Cukup jaga toko dan berlaku jujur. Rahmad tidak mau kalau penjaganya itu tidak jujur dan suka berbohong. Peraturan kedua, toko Madura yang ada di Tanjung Priuk itu buka 24 jam. Jadi satu toko ada 2 penjaga. Yang satu shift siang dan yang satu lagi shift malam. Nah, Jarod ini kebagian shift malam. Karena karyawan yang dulu jaga shift malam, dia tewas. Ya, karyawan itu dibegal oleh preman yang ada di Tanjung Priuk. Susah sekali mencari penggantinya karena jarang ada orang yang mau jaga toko sampai malam. Apalagi toko itu terletak di daerah rawan, yaitu Tanjung Priuk. Siapa yang tidak kenal Tanjung Priuk? Banyak sekali preman di sana. Tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Maka wajar kalau toko yang buka 24 jam di sana rawan akan pembegalan atau perampokan. Tapi Jarod tidak mundur. Dia ingin sekali kerja. Daripada di kampung, lebih baik dia di kota. Walaupun pekerjaannya itu berisiko. Nah, ngomongin soal risiko kerjaan. Gaji Jarod ini lebih tinggi daripada kawannya yang shift siang. Karena memang risiko jaga warung di malam hari ini sangat besar. Makanya gaji Jarod itu ditinggikan. Jarod sangat senang ketika mendengar nominal gaji
yang akan ia terima. Rahmat pun memberikan DP untuk Jarod sebagai uang penghargaan agar Jarod ini semangat kerjanya. Alhasil, Jarod pun kerja di toko Madura yang terletak di kawasan Tanjung Priuk. Rahmat juga berpesan kalau setiap malam nanti akan ada preman yang minta uang jatah. Kau kasih saja 50.000, jangan lebih. Kalau lebih jangan dikasih, ucap Rahmat pada Jarod. Siap pak, timpal Jarod. Pokoknya kalau dia minta lebih dari 50.000, kau jangan pernah kasih, nanti kebiasaan, tambah Rahmat. Jarod pun mengangguk-ngangguk. Malam pertama menjadi penjaga toko. Jarod tidak kesulitan. Dia tidak perlu menghafal barang-barang yang ada di toko karena memang sudah ada tulisannya atau list di setiap palkah dan etalase barang tersebut. Malam pun semakin larut dan tepat jam 2 dini hari, tiba-tiba saja ada seorang preman yang datang ke tokonya Jarod. Preman itu berambut gondrong. Dia sendirian. Tubuhnya ceking, namun jangkung. Kulitnya sawo matang. Wajahnya tampak sangar. Dialah yang seringkali meminta jatah ke tokonya Rahmat. Bilangnya sih uang keamanan, tapi jelas itu pemerasan. Kau penjaga baru ya? Sini bagi duit, ucap preman tersebut. Jarod pun bangun. Dia tersenyum ramah. Lalu dia memberikan uang sebesar 10.000 pada preman itu. Apaan 10.000? Kurang. Ayo sini, kata preman tersebut. Jarod memberi lagi sebanyak 20.000. Jadi total 30.000. Pelit banget sih lu. Biasanya nggak segini. Preman itu makin ngotot. Jarod pun memberikan lagi 20.000. Namun tetap saja si preman itu minta lebih. Bahkan dia minta 200.000. Jarod tidak terima. Kalau lebih dari 50.000 saya nggak mau bang, ucap Jarod. Berani lu lawan gua hah? Kata preman itu. Ya berani bang. Emang kenapa nggak berani? Kata Jarod. Dia malah menantang si preman tersebut. Jarod ini memang pandai berkelahi karena dulunya dia sering latihan cimande atau silat tradisional. Bukan hanya itu saja, Jarod juga sudah melakukan ijazah pada gurunya. Ijazah itu dilakukan sebelum ia merantau ke Jakarta. Kalau dalam bahasa sederhananya, ijazah merupakan transfer ilmu atau pengesahan ilmu dari guru ke murid. Dan Jarod ini dibekali ilmu kebal dari senjata tajam. Hal itu sudah dibuktikan oleh gurunya Jarod. Makanya walaupun tubuh Jarod tidak besar, tapi nyalinya sangat besar. Dia tidak takut pada siapapun dan berani untuk berkelahi. Ya udah sini lu keluar, kata preman itu. Jarod pun keluar. Dia menerima tantangan dari preman itu. Emang mau apa bang? Kau mau kelahi ha? Kata Jarod. Tanpa banyak basa-basi lagi, si preman mengeluarkan sebuah pisau kecil. Kemudian pisau itu diarahkan pada perutnya Jarod, tapi tidak kena. Jarod berhasil menangkap lengan si preman, lalu dengan ganas mematahkan lengan itu. Terdengar bunyi krek. Itu adalah bunyi tulang yang patah. Si preman kesakitan. Dia terkapar. Tangannya tidak bisa digerakkan. Jarod kemudian menghantam wajah si preman itu dengan kaki kanan sampai preman itu berdarah. Sambil merengek kesakitan, preman ingusan tersebut pergi begitu saja sambil memegang lengan kanannya yang ngeplek. Lengan itu melambai-lambai karena memang sendinya sudah putus. Jarod pun mengintai sekeliling. Dia siap siaga kalau ada preman yang berani mengusiknya. Hingga azan subuh pun berkumandang. Jarod menunaikan sholat subuh di toko tersebut. Kemudian rekan kerjanya pun datang untuk berjaga shift siang. Dan Jarod pun pulang berganti shift. Jarod tidak bercerita apa-apa pada rekannya itu tentang kejadian semalam. Jarod tidak mau membuat rekannya itu panik. Dan di malam kedua, Jarod mendapat tantangan yang sangat mengerikan.
Ternyata preman yang kemarin malam dihajar oleh Jarod, dia punya komplotan yang cukup banyak. Dan komplotannya itu tidak terima. Mereka pun menyerang toko yang dijaga oleh Jarod. Total preman yang mendatangi toko itu ada 5 orang. Dan mereka semua membawa senjata tajam, juga pentungan. Jarod pantang mundur. Dia meraih celurit yang dibekali oleh Rahmat. Ya, celurit itu memang khas Madura. Jarod keluar sambil menenteng senjata tajam. Kemudian mereka pun berduel di sana. Beberapa kali Jarod terkena sabetan senjata tajam, tapi tidak mempan pada tubuhnya. Jarod memang kebal, apalagi dia punya ilmu cimande. Jarod hanya menggunakan senjatanya untuk menahan serangan. Tapi dia tidak mau melukai lawannya itu. Dengan kemampuan bela dirinya, Jarod berhasil menumbangkan mereka semua. Bahkan ada 3 orang yang patah tangannya. Karena memang ilmu cimande yang dimiliki Jarod ini sangat dahsyat dan mampu mematahkan tulang-tulang lawan. Para preman itu pun mereka sangat ngeri melihat kehebatan Jarod. Malam itu Jarod lumayan kewalahan menghadapi para preman yang brutal tersebut. Dan malam pun berganti siang dan saatnya untuk berganti shift. Jarod pun pulang ke kosannya. Namun di perjalanan pulang dia dicegat oleh komplotan preman yang membawa mobil. Jarod dimasukkan ke dalam mobil itu. Dia tidak bisa melawan karena para preman itu langsung menangkap Jarod lalu mengikat kedua tangan dan kakinya. Jarod ternyata dibawa ke sebuah gedung. Itu adalah gudang yang sudah terbengkalai. Ternyata gedung itu dijadikan sebagai markas para preman. Ada sekitar 15 orang preman di sana. Jarod didudukkan di atas kursi. Kedua tangan dan kakinya diikat. Jarod mengamuk. Tapi dia tidak bisa melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Seorang lelaki bertubuh gemuk mendekati Jarod. Lelaki itu berkepala plontos. Jam tangannya berwarna emas dan sangat mewah. Lelaki itu adalah Barong, salah satu pimpinan preman di Tanjung Priuk. Barong menawarkan kerjaan pada Jarod. Jarod ini pintar sekali bela diri. Lebih baik kau gabung dengan geng kami saja. Nanti kami kasih uang yang cukup banyak, kata Barong. Tapi Jarod menolaknya. Barong pun marah lalu meninju wajah Jarod. Namun tampaknya wajah Jarod ini seperti baja. Dia tidak merasa sakit sama sekali ketika ditinju oleh Barong. Wajar, para pesilat cimande ini memang latihannya sangat keras. Mereka bahkan memperkuat tulang rahang agar ketika ditinju tidak pingsan. Jarod semakin mengamuk saja dan dengan kekuatannya dia berhasil melepaskan ikatan tali di tangan dan kakinya. Jarod lepas. Para preman itu langsung mengeroyok Jarod. Jumlah mereka semakin bertambah karena yang berjaga di luar pun ikut masuk ke dalam gudang. Kini Jarod menghadapi 30 preman sekaligus. Mereka menghujamkan senjata tajam pada tubuh Jarod tapi tidak mempan. Jarod dengan sigap mematahkan tangan mereka satu persatu. Setiap serangan yang Jarod lesatkan harus bisa melumpuhkan para preman itu. Dan tak butuh waktu lama, para preman itu pun terkapar. Tangan mereka semua patah. Jarod ngos-ngosan. Dia mengepalkan kedua tangannya. Bajunya sudah sobek. Ia menoleh ke kanan. Hanya tinggal ada 1 orang preman yang berdiri di sana. Preman itu bertubuh kekar. Tapi wajahnya tampak ketakutan. Dia seperti melihat hantu. Jarod lari menghampiri preman itu. Lalu ia lompat sambil menghujamkan tinju tepat di wajah si preman. Preman itu pun terkapar tak berdaya. Tapi dia masih bisa bangkit. "Ampun bang, ampun," kata preman itu. Jarod pun memberi ampun pada si preman. Kemudian Jarod membalikan badan dan hendak keluar dari gudang itu. Namun dari belakang Jarod, tiba-tiba saja preman tadi menghujamkan sebuah balok di kepalanya Jarod. Hantaman balok itu sangat keras sehingga membuat Jarod jatuh pingsan.
karena memang mengenai kepala belakang. Tubuh Jarod pun dimasukkan ke dalam mobil box. Si preman akan membawanya ke laut dan membuang Jarod di tengah laut. Karena senjata tajam sudah tidak mempan pada tubuhnya Jarod, sehingga si preman berpikiran kalau dibuang ke laut pasti Jarod mati. Namun sebelum ia berhasil melancarkan aksinya, polisi keburu datang. Untung saja ada salah satu warga yang mendengar kegaduhan di dalam gudang. Warga itu pun segera menelepon polisi. Lalu polisi pun berdatangan saat Jarod hendak dibawa ke laut. Anak itu berhasil diselamatkan. Sementara para preman yang masih cedera karena patah tulang, mereka dibawa ke rumah sakit. Dan setelah pulih, mereka diadili lalu dipenjara. Pasca kejadian itu, Jarod mulai menjadi perbincangan di mana-mana, khususnya di daerah Tanjung Priuk. Pamor Jarod ini semakin mentereng. Banyak preman yang takut padanya. Ia berhasil mendapatkan hormat dari para preman yang ada di Tanjung Priuk. Bahkan, para preman itu menjamin toko yang dijaga oleh Jarod. Tidak ada lagi yang berani minta jaminan atau memeras toko Madura tersebut. Rahmad, si bos Madura, dia senang melihat perjuangan Jarod. Lelaki itu pun menaikkan gaji Jarod. Ya, Jarod memang pantas mendapatkannya. Dia sangat jujur, tangguh, dan juga petarung hebat. Selesai. Terima kasih sudah menyimak.